Israel mengklaim menang, tapi perang sebenarnya baru dimulai. Jika Israel benar-benar menang melawan Iran, mengapa para analis keamanan justru mulai khawatir? Operasi militer besar menghancurkan fasilitas Iran, melumpuhkan jaringan militernya, dan membuat Israel merasa lebih aman dari sebelumnya. Tetapi, ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Kemenangan ini mungkin justru membuka perang yang jauh lebih besar. Ketika serangan militer besar diluncurkan terhadap Iran, dunia langsung menahan nafas. Jet tempur menghantam target strategis, fasilitas militer rusak, sistem pertahanan udara dilumpuhkan. Bagi Israel, operasi ini terlihat seperti kemenangan besar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ancaman yang selama ini menghantui negara itu tampak melemah. Banyak warga Israel percaya satu hal: ancaman terbesar mereka akhirnya dihentikan. Sejak revolusi Iran tahun 1979, hubungan kedua negara berubah menjadi permusuhan terbuka. Iran secara terbuka menentang keberadaan Israel. Namun ancaman terbesar bukan hanya retorika. Selama puluhan tahun, Iran membangun jaringan milisi di seluruh Timur Tengah. Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, milisi di Suriah dan Irak, Houthi di Yaman. Israel menyebut jaringan ini sebagai lingkaran api, sebuah sistem tekanan militer yang mengelilingi Israel dari berbagai arah. Iran tidak hanya memberikan dukungan politik, mereka juga mengirim dana, senjata, dan teknologi militer. Beberapa laporan menunjukkan bahwa Iran mengirim ratusan juta hingga miliaran dolar setiap tahun untuk mendukung kelompok-kelompok ini. Roket yang ditembakkan dari Gaza, musila yang dimiliki Hizbullah di Lebanon, sebagian besar berasal dari dukungan Iran. Bagi Israel, ini bukan sekedar konflik regional, ini adalah ancaman eksistensial. Tidak ada pemimpin Israel yang lebih keras berbicara tentang Iran, selain Benyamin Netanyahu. Selama lebih dari 30 tahun, ia memperingatkan dunia tentang bahaya yang menurutnya semakin dekat. Salah satu momen paling terkenal terjadi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Netanyahu menunjukkan gambar kartun bom nuklir. Pesannya sederhana: Iran hampir mencapai kemampuan membuat senjata nuklir. Jika dunia tidak bertindak sekarang, konsekuensinya bisa fatal. Namun perang ini juga datang pada saat yang sangat sensitif bagi Netanyahu. Beberapa bulan sebelumnya, ia menghadapi tekanan besar dari publik. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 mengguncangkan Israel. Banyak warga mempertanyakan kegagalan keamanan pemerintah. Di saat yang sama, Netanyahu juga menghadapi berbagai kasus hukum. Survei politik bahkan menunjukkan koalisinya bisa kehilangan kekuasaan. Namun operasi militer terhadap Iran mengubah segalanya. Popularitas pemerintah langsung meningkat. Narasi baru mulai terbentuk. Pemerintah Israel mulai menggambarkan konflik ini sebagai bagian dari satu perang besar, bukan sekedar respon terhadap Hamas, tetapi perang panjang untuk menghancurkan ancaman Iran. Jika Iran berhasil dilemahkan, maka tragedi 7 Oktober bisa dilihat sebagai awal dari kemenangan besar, sebuah perang penebusan. Narasi ini mulai diterima oleh sebagian masyarakat, tetapi tidak semua orang yakin cerita ini akan berakhir seperti yang diharapkan. Karena meskipun Iran terpukul, banyak ancaman lain masih tetap ada. Hizbullah di Lebanon masih memiliki puluhan ribu roket. Kelompok Houthi di Yaman masih mengganggu jalur perdagangan dunia. Di Gaza, masa depan Hamas masih belum jelas, dan konflik di kawasan itu belum benar-benar berakhir. Sementara itu, Israel sendiri menghadapi tekanan besar di dalam negeri. Ekonomi mulai merasakan dampak perang panjang. Pariwisata turun drastis, anggaran militer meningkat tajam. Beberapa analis bahkan memperingatkan kemungkinan krisis ekonomi jika konflik terus berlanjut. Di tingkat internasional, dukungan terhadap Israel juga mulai berubah. Pertama kalinya dalam beberapa dekade, sebagian survei di Amerika menunjukkan simpati publik terhadap Palestina meningkat. Jika tren ini terus berlanjut, posisi diplomatik Israel bisa melemah. Namun di tengah euforia kemenangan, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas. Bagaimana jika perang ini sebenarnya bukan kemenangan Israel, melainkan bagian dari strategi Iran sejak awal? Selama bertahun-tahun, Iran tahu satu hal yang sangat jelas.
Secara militer konvensional, mereka tidak bisa mengalahkan Israel secara langsung. Teknologi militer Israel lebih maju, angkatan udaranya lebih kuat, dan Israel memiliki dukungan penuh dari Amerika Serikat. Karena itu Iran mengembangkan strategi yang sangat berbeda. Bukan menang dengan cepat, tetapi memenangkan perang dengan membuat lawannya terjebak dalam konflik panjang. Strategi ini dikenal sebagai perang asimetris. Menurut para analis dari Institute of New Europe, alih-alih menyerang langsung, Iran membangun jaringan milisi di seluruh Timur Tengah, seperti Hizbullah di Libanon, Hamas di Gaza, dan kelompok lain di Irak serta Yaman. Tujuannya sederhana. Jika suatu hari Israel menyerang Iran, maka perang tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi di seluruh kawasan. Dan itulah yang mulai terjadi sekarang. Serangan terhadap Iran tidak hanya memicu balasan dari Tehran, tetapi juga meningkatkan ketegangan di Libanon, Yaman, dan wilayah lain yang terhubung dengan jaringan Iran. The Guardian pernah mengabarkan bahwa para analis bahkan memperingatkan bahwa konflik ini bisa berubah menjadi perang regional yang lebih luas. Dan disinilah plot twist yang paling mengejutkan. Karena bagi Iran, perang besar bukan selalu kekalahan. Justru sebaliknya. Jika Israel terjebak dalam konflik panjang di banyak front sekaligus, maka Israel harus menghabiskan sumber daya militer, ekonomi, dan politiknya secara terus-menerus, sementara Iran hanya perlu bertahan. The Washington Post pun mengabarkan, beberapa laporan intelijen bahkan menyebut bahwa menggulingkan rezim Iran melalui serangan militer sangat sulit, karena struktur kekuasaannya tetap solid meskipun mengalami tekanan besar. Artinya, selama Iran masih bertahan, mereka bisa terus memainkan permainan ini. Perang tidak perlu dimenangkan dalam satu pertempuran. Cukup dibuat panjang. Cukup dibuat mahal. Cukup dibuat melelahkan. Dan jika itu benar, maka perang ini mungkin bukan kemenangan Israel, tetapi langkah pertama dari strategi Iran yang jauh lebih besar. Strategi untuk mengubah konflik cepat menjadi perang panjang yang menguras lawannya. Dengan kata lain, Israel mungkin memenangkan serangan pertama, tetapi Iran mungkin sedang memainkan permainan yang jauh lebih panjang. Dan jika sejarah Timur Tengah mengajarkan sesuatu, perang yang paling berbahaya bukanlah yang dimenangkan dengan cepat, melainkan yang tidak pernah benar-benar berakhir. Bagaimana pandangan Anda? Jangan lupa like, share video ini, lalu subscribe channel ini.